Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hanifah Zahrani dari Prodi Pendidikan Matematika dengan NIM E1R021135. Di sini saya akan menjelaskan tentang fenomena-fenomena yang terjadi yang berkaitan dengan materi fluida. Apa sih fluida itu? Fluida adalah sebuah zat yang dapat mengalir dan dapat berubah bentuk secara terus-menerus jika terkena tekanan atau gaya geser. Ada dua jenis fluida yang perlu kalian ketahui. Yang pertama, ada fluida statis. Fluida statis adalah fluida yang berada dalam fase tidak bergerak alias diam. Atau bisa juga fluida tersebut bergerak, namun tidak ada perbedaan yang signifikan pada kecepatan antara partikel fluida tersebut. Yang kedua, ada fluida dinamis. Fluida dinamis adalah fluida yang dalam fase bergerak dan memiliki gaya geser. Dinamis atau bergerak yang berarti memiliki kecepatan yang konstan terhadap waktu, tidak termampatkan, tidak kental, dan tidak mengalami putaran-putaran. Nah, di sini saya akan menjelaskan dua fenomena yang terjadi yang berkaitan dengan fluida. Fenomena yang pertama, mengapa kayu yang besar dan berat lebih mudah diangkat di dalam air? Seperti yang kita ketahui, bahwa banyak tukang kayu yang mengambil kayu besar di hutan akan membawa kayu besar tersebut melalui sungai karena lebih ringan rasanya. Kenapa bisa begitu? Nah, untuk mengungkap fenomena ini, kita lihat teori pengaruh massa jenis. Semakin besar massa jenis suatu benda dibandingkan air, maka ia akan tenggelam ketika dicelupkan ke dalam air. Sedangkan semakin kecil massa jenisnya dibandingkan dengan massa jenis air, maka benda itu akan mengapung di atasnya. Mari kita cek datanya. Massa jenis air adalah 1 gram per cm kubik, atau kita singkat saja dengan 1. Massa jenis kayu kurang lebih 0,8 gram cm kubik, atau kita singkat saja dengan 0,8. Nah, dari data tersebut kita dapat membuktikan bahwa massa jenis kayu kurang dari massa jenis air, sehingga kayu akan mengapung di atas air, sehingga kayu akan terasa ringan. Teori yang kedua, yang mengakibatkan kayu lebih mudah diangkat di atas air adalah karena kayu tersebut mendapatkan gaya tekan ke atas oleh air, sehingga kayu terasa ringan. Semua itu dikarenakan berat dari kayu tersebut berkurang karena gaya tekan ke atas yang dipengaruhi oleh luas permukaan kayu tersebut. Jadi, semakin luas permukaan dari benda tersebut, maka semakin mudah benda tersebut mengambang. Nah, fenomena yang kedua adalah mengapa ketika kita menggunakan selang untuk menyiram tanaman, kemudian ujung selangnya kita persempit atau kita tekan, maka kecepatan air yang keluar dan jangkauan air dari selang tersebut menjadi semakin besar. Kok bisa seperti itu? Untuk membuktikan fenomena ini, mari kita lihat teorinya. Ketika fluida yang mengalir masuk ke dalam suatu volume yang di lingkup permukaan di titik tertentu akan keluar di titik yang lain. Sesuai dengan hukum kontinuitas, menyatakan bahwa debit air yang mengalir di setiap titik sepanjang aliran selang adalah sama atau konstan. Hukum kontinuitas dirumuskan, debit aliran air yang masuk sama dengan debit aliran air yang keluar, atau luas penampang 1 dikali kecepatan aliran 1 sama dengan luas penampang 2 dikali kecepatan aliran 2. Berdasarkan persamaan di atas, semakin kecil luas penampang, maka semakin besar kecepatan fluida yang melewatinya. Dengan demikian, ketika ujung selang dipersempit atau ditekan, maka laju air akan semakin besar. Hal ini sesuai dengan prinsip kontinuitas. Nah, dua fenomena fluida telah kita pecahkan penyebabnya. Yang pertama, mengapa kayu yang besar dan berat lebih mudah diangkat di dalam air? Dan yang kedua, mengapa selang air yang ujungnya ditekan mengakibatkan kecepatan dan jangkauan air yang keluar lebih besar? Terima kasih telah menonton video ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.